Timnas Indonesia usia 23 akan menghadapi Filipina usia 23 dalam lanjutan Piala AFF usia 23 atau ASEAN Championship usia 23 Mandiri Cup tahun 2025. Indonesia mendapat keuntungan di pertandingan pertama setelah menang 8 gol atas Brunei Darussalam, dan Filipina juga mendapatkan modal yang bagus setelah di pertandingan pertama Filipina menang 2-0 atas Malaysia. Pertandingan ini tentunya sangat menentukan bagi langkah kedua negara karena pertandingan tersebut adalah krusial bagi Indonesia maupun Filipina, dan Indonesia tentunya harus mampu meraih kemenangan atas Filipina apabila ingin lolos ke babak semifinal Piala AFF usia 23. Tentunya target ini harus kita capai karena kita menjadi tuan rumah dan sudah lebih dari 6 tahun ya, tahun 2019 kita terakhir kali juara, dan tentunya kita juga sudah tidak sabar dengan pelatih baru timnas usia 23 yaitu Gerard Van den Berg dan beberapa pemain yang notabene adalah pemain asli Indonesia. Pemain keturunan hanya ada satu yaitu striker Jan Schreppen yang mencetak 6 gol kemarin pada saat melawan Brunei Darussalam. Tentu Jan Schreppen pun mendapatkan teguran dari pelatih karena selebrasinya yang dianggap tidak sportif. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi Jan Schreppen juga untuk kedepannya sehingga lebih respect lagi terhadap tim lawan. Apalagi Brunei ini merupakan negara sahabat kita ya. Dan tentunya ini pertandingan yang menarik di mana kedua tim sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertama. Apakah Indonesia mampu mencetak gol terlebih dahulu atau tidak, kita tidak akan tahu. Tentunya kita berharap sebagai supporter Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini dan memasang formasi dengan pemain terbaik. Kalau kemarin kipernya adalah bukan Dava Fasha, mungkin sekarang bisa dipakai. Dan juga Ferrari jangan sampai digantikan. Di lapangan tengah juga harus lebih kreatif lagi. Dan sayap-sayap kita harus bisa memberikan crossing-crossing yang baik. Karena di pertandingan melawan Brunei Darussalam itu ada Gerard Van den Berg ini menggunakan formasi sayap bayangan yang tidak terlihat oleh pemain-pemain Brunei, namun tidak mampu memanfaatkan crossing. Artinya crossingnya masih lemah dan pemain tambahan pun yang masuk ke area kotak penalti itu masih kurang. Ini harus diperbaiki lagi sehingga kita dapat memaksimalkan peluang-peluang yang akan dibuat oleh timnas Indonesia usia 23. Tentunya ini ada merupakan formasi yang sering dipakai oleh Barcelona ketika menggunakan sayap bayangan, dan itu biasanya Dani Alves sebelah kanan, sebelah kiri mungkin Jordi Alba ya, itu tidak terdeteksi oleh pergerakan bek lawan. Mudah-mudahan nanti Filipina pun tampil menyerang sehingga terdapat kekosongan di lini belakang yang mampu kita manfaatkan oleh serangan balik. Tentunya kita juga harus menguasai pertandingan dan kurangin lagi yang namanya long ball ya. Kalau kemarin di babak kedua pada saat melawan Brunei, kita lebih banyak menggunakan long ball karena kita menggunakan formasi sayap cadangan, dan itu memang sangat berhasil, tetapi crossingnya yang sangat buruk dan juga pemain-pemain yang masuk dari second leg itu kurang tepat ya. Ini harus kita maksimalkan lagi finishing. Walaupun kita menang 8-0, tetapi itu adalah lawannya Brunei Darussalam. Bukan berarti kita mengecilkan Brunei Darussalam, tetapi lawan yang akan kita hadapi adalah Filipina yang notabene kemarin menang 2-0 atas Malaysia. Dan ini kalau kita sampai kesandung melawan Filipina, ini akan membuat berat langkah Indonesia usia 23 untuk lolos ke semifinal. Karena Brunei sudah mengantongi 3 poin. Dan pertandingan melawan Brunei kemarin tidak akan dihitung kalau kita berada di peringkat 2. Karena Brunei merupakan peringkat paling bawah, makanya tidak dihitung. Karena di grup B dan juga grup C hanya ada 3 negara, dan di grup A khusus ada 4 negara. Jadi pertandingan melawan Brunei kemarin tidak akan dihitung apabila kita tersandung melawan Filipina dan kita berada di peringkat kedua. Itu sangat riskan sekali dan sangat mengerikan. Tentu pertandingan ini harus kita manfaatkan. Berapapun skornya kita menang, itu harus kita patut syukuri karena dengan tambahan 3 poin itu bisa mengamankan posisi kita di peringkat pertama klasmen sementara di grup A Piala AFF usia 23 ini. Dan teman-teman apabila punya ya masukan terkait formasi timnas usia 23, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Tentunya saya juga berharap banyak
strategi yang dilakukan oleh pelatih kita Gerard Van den Berg ini tidak monoton ketika menghadapi Filipina, dan kita harus mencetak gol di babak pertama agar mengamankan posisi kita. Karena kalau di babak pertama kita belum mencetak gol, itu biasanya mental atau motivasi pemain itu kurang meningkat ya. Beda kalau misalnya kita di awal sudah mencetak gol, itu pasti motivasi kita akan bertambah di babak kedua nanti. Dan mudah-mudahan pemain yang dipasang pun dapat mengeluarkan permainan terbaiknya, seperti Arkan Fikri, dan juga Raihan Hanan, ya ada Donitri Pamungkas itu juga saya berharap dipasang, dan Yardan Yafi kalau bisa itu dimainkan di babak kedua, kalau bisa di menit-menit terakhir aja, menit 80 atau menit 70 ya. Dan striker harus ada striker bayangan juga, jangan Jens Reven sendirian, karena apabila kita tidak dapat memainkan Jens Reven ini akan kesulitan ya. Dan tentunya kita juga tidak bisa berharap pada satu pemain apabila nanti pemain tersebut mengalami akumulasi kartu ataupun cedera. Nah, itu yang kita harus hindari dan antisipasi. Oke, itu aja, sekian, wassalam.